Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang reliability test dan validity test. Apa itu reliability dan validity test? Kita mulai dulu dengan reliability. Pada intinya reliability itu adalah untuk menguji apakah instrumen yang kita gunakan itu dapat diandalkan. Dapat diandalkan di sini artinya adalah dapat diandalkan antar waktu. Yang dimaksud dengan antar waktu begini maksudnya. Ketika kita memiliki responden, kemudian responden itu ketika diberikan pertanyaan, dia akan selalu menjawab dengan jawaban yang serupa meskipun pertanyaan itu diberikan di beda waktu. Contohnya gini, contohnya hari ini saya berikan kuesioner terhadap responden, dia sudah menjawab, kemudian minggu depan saya kasih lagi, dia menjawab lagi dan jawabannya itu relatif sama. Nah, itu berarti kita bisa mengatakan bahwa instrumen kita dapat diandalkan atau reliable. Nah, pada umumnya untuk menguji apakah instrumen yang saya maksud di sini adalah instrumen pengukuran untuk variabel kita ya. Jadi di dalam penelitian itu kan kita membutuhkan alat untuk mengukur variabel. Nah, alat itu disebut sebagai instrumen. Pada umumnya instrumen untuk penelitian salah satunya itu menggunakan kuesioner dengan item-item pertanyaan. Nah, biasanya untuk ketika kita melakukan penelitian, kita sebaiknya menguji instrumen dulu. Dan untuk menguji apakah instrumen kita itu layak digunakan untuk mengukur variabel, umumnya kita melakukan pilot study dulu. Jadi kita mengumpulkan beberapa data yang digunakan untuk menguji instrumen kita. Setelah memang instrumen kita layak untuk digunakan sebagai alat pengukuran variabel, barulah kita mengumpulkan data yang digunakan untuk penelitian kita. Jadi ada 2 kali. Jadi oleh karena itu untuk reliability itu sendiri pengukurannya ada dua cara. Cara pertama itu dengan cara repeated measure. Repeated measure itu dilakukan dengan yaitu seperti tadi kita memberikan kuesioner kepada responden yang sama pada hari ini, kemudian responden yang sama itu diberikan lagi di 1 bulan kemudian atau beberapa waktu kemudian kita bandingkan itu jawabannya. Ketika korelasinya tinggi, maka bisa dikatakan bahwa instrumen kita itu dapat diandalkan. Dalam artian ketika korelasinya tinggi itu jawabannya dari responden yang sama itu relatif sama gitu. Itu untuk cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan repeated measure. Tapi kita bisa melakukan sekaligus dalam satu waktu dengan menggunakan teknik yang sering teman-teman pasti sudah sering mendengar, yaitu tentang Cronbach's alpha. Nah, kali ini kita akan berlatih menganalisis reliabilitas dari instrumen kita menggunakan Cronbach's alpha. Baik, kita buka dulu datanya. Ini kebetulan data memang sudah saya siapkan di folder ini, di directory ini. Jadi ketika saya open data, langsung ada di sini job survey. Jadi kita menggunakan data job survey. Kita open. Nah, ini ada beberapa variabel. Ini adalah tampilan untuk melihat datanya, sedangkan ketika kita klik variable view, ini adalah tampilan untuk melihat jenis-jenis variabelnya. Dan di sini ada beberapa variabel yang diukur menggunakan beberapa item pertanyaan. Nah, uji reliability dan reliabilitas dan validitas ini digunakan untuk variabel laten, variabel yang kita tidak bisa mengukur secara langsung. Nah, contohnya variabel laten ya variabel yang seringkali digunakan oleh teman-teman dari keperilakuan atau konsentrasi keperilakuan seperti SDM, marketing. Variabel-variabel ini ketika kita ingin mengukur variabel kepuasan pelanggan,
seringkali kan kepuasan pelanggan itu tidak bisa diukur secara objektif, apa namanya ya, pengukurannya itu kan nggak bisa diukur secara langsung kan, kita hanya menggunakan pendekatan dengan item-item pertanyaan untuk melihat apakah pelanggan tersebut benar-benar puas dengan produk atau pelayanan. Katakanlah kepuasan pelanggan terhadap pelayanan. Nah, di situ untuk bisa melihat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan sebuah bank gitu kan. Nah, kan ada item-item pertanyaan. Karena kan kita nggak kemungkinan akan sangat relatif tidak representatif ketika kita hanya menanyakan apakah Anda puas dengan pelayanan bank. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang relevan untuk menangkap kepuasan pelanggan terhadap layanan tersebut. Salah satu contohnya seperti apakah Anda puas dengan jawaban yang diberikan customer service terhadap pertanyaan yang Anda ajukan? Apakah Anda puas dengan apa namanya waktu layanan yang selama ini diberikan ketika Anda mengunjungi bank dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu di list dan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan di salah satu bank atau mana. Nah, oleh karena itu seringkali untuk variabel laten, variabel keperilakuan itu seringkali dia memiliki beberapa item pertanyaan untuk mengukur satu variabel atau construct. Nah, di sini sudah ada beberapa variabel yang diukur dengan beberapa item pertanyaan. Contohnya ada ini adalah satisfaction, kemudian ada autonom dan ada routine. Nah, di sini tiap construct atau variabel diukur dengan 4 item pertanyaan. Nah, tugas dari reliability dan validitas. Reliabilitas dan validitas itu sendiri adalah mengukur apakah 4 pertanyaan ini benar-benar bisa handal dan valid digunakan untuk mengukur variabel yang kita ingin ukur itu sendiri. Contoh ketika kepuasan pelanggan, ya apakah 4 pertanyaan itu benar-benar mengukur kepuasan pelanggan. Nah, untuk itu kita perlu menguji reliabilitasnya dan validitasnya. Reliabilitasnya itu tadi untuk menguji apakah item-item pertanyaan itu teruji antar waktunya. Jadi hari ini dan besok dan kapanpun itu jawaban responden yang sama akan relatif mirip juga. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke analisis. Caranya adalah kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih scale, dan di sini ada reliability analysis. Nah, kita masukkan nih pertanyaan-pertanyaan. Nah, perlu saya informasikan bahwa di setiap item 1, item 2, item 3, item 4, kemudian ada variabelnya. Nah, variabelnya ini saya diisi dengan total dari item-item pertanyaan ini. Contoh ketika sebentar saya cancel. Contoh ketika ini autonom ini ada item 1, item 2, item 3, item 4. Nah, ini total dari, jadi ini jumlah dari ini 4 item ini. 2 tambah 4, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10. Jadi ini adalah variabel autonom, ini merupakan total dari item-item pertanyaan. Nah, teman-teman berarti harus menyiapkan variabel baru yang isinya adalah total dari item-item pertanyaan tersebut gitu. Kita balik analisa lagi. Kita sekarang ingin menguji autonom aja. Kita masukkan untuk reliabilitas, kita masukkan seluruh item ke dalam box items ini. Kemudian kita pilih modelnya alpha. Kemudian kita klik statistik. Statistik kita klik item, scale if item deleted. Kemudian ada correlation di sini. Nah, ini fungsinya untuk melihat bagaimana nilai Cronbach's alpha-nya ketika salah satu item itu di delete. Nanti kita lihat di outputnya. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini adalah output dari reliability test. Jumlah sampelnya ada 70. Yang dikeluarkan ada 1, jadi jumlah sampelnya 71. Kemudian
nilai Cronbach alpha-nya itu adalah 0,768. Nah, di dalam salah satu buku dinyatakan bahwa ketika nilai Cronbach alpha-nya itu adalah 0,7, di atas 0,7, maka kita bisa mengatakan bahwa instrumen item pertanyaan untuk pengukuran variabel tersebut reliable. Jadi item-item pertanyaan itu bisa digunakan semuanya. Nah, ini harus di atas 0,7. Jadi ini untuk item-item pertanyaan variabel otonom itu sudah reliable dan sudah bisa kita gunakan untuk pengujian variabel tersebut. Kemudian, di sini ada beberapa dialog box yang gunanya itu nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang kita coba variabel lain dulu. Sekarang coba kita menguji variabel rutin. Oke, kita cek modelnya alpha, statistiknya oke, sudah masuk semua. Dan kita klik oke. Nah, di sini nilai Cronbach alpha-nya ternyata 0,669. Nah, berarti kan dia tidak reliable berdasarkan salah satu pendapat dari Nunnally di tahun 94 bahwa Cronbach alpha itu harus lebih dari 0,7 untuk menyatakan item-item pengukuran di dalam variabel tersebut reliable. Nah, kemudian ketika kita tahu bahwa instrumen atau item-item pertanyaan untuk pengukuran variabel ini tidak reliable, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah fungsi ketika kita menggunakan item total statistik. Di sini bisa kita lihat bahwa yang paling pojok di sini Cronbach alpha if item deleted. Jadi ketika item rutin satu ini di delete, maka Cronbach alpha-nya berubah menjadi 0,407. Ketika rutin 2 ini di delete, item rutin 2 di delete, Cronbach alpha-nya berubah menjadi 0,671. Ketika rutin 3 ini di delete, maka Cronbach alpha-nya 0,711. Nah, oleh karena itu, teman-teman ketika melakukan pengujian reliabilitas pada item pertanyaan untuk pengukuran suatu variabel dan didapatkan bahwa Cronbach alpha-nya di bawah 0,7, maka bisa dikatakan bahwa itu tidak reliable. Kita tinggal pilih saja ini. Dari keempat ini, kita lihat di item total statistiknya, kemudian di bagian kolom Cronbach alpha if item deleted, kita lihat mana yang menghasilkan Cronbach alpha yang paling tinggi, yang lebih dari 0,7. Kasus ini adalah rutin 3. Nah, maka ketika rutin 3 kita delete, maka Cronbach alpha kita berubah menjadi 0,711. Nah, mau kita coba? Oke, kita coba. Ketika kita keluarkan rutin 3, kemudian kita klik OK, maka Cronbach alpha-nya menjadi 0,711. Jadi, di dalam pengujian nanti, ketika melakukan pengujian analisis regresi pun, teman-teman harus mengeluarkan item 3, karena item 3 itu membuat instrumen kita menjadi tidak reliable. Sehingga item 3 pun bisa dikeluarkan. Jadi, total item pertanyaan untuk pengukuran rutin menjadi hanya 3 saja. Itu adalah salah satu cara agar nilai Cronbach alpha kita bisa meningkat sehingga item pertanyaan dalam pengukuran variabel kita itu menjadi reliable. Cara lain itu agak ribet ini. Cara lain itu dengan melihat apakah data kita itu ada yang outlier. Yang dimaksud outlier itu kayak gini. Contoh, semisal ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda puas dengan pelayanan bank? Apakah petugas bank melayani Anda dengan ramah? Apakah petugas bank menjawab pertanyaan Anda dengan baik? Nah, 3 pertanyaan itu, ketika satu pertanyaan di awal kita menjawab
puas, berarti angkanya 4. Kemungkinan besar dua pertanyaan lain ini kan juga akan menjawab puas juga. Kalau paling rendah itu mungkin 3 dan 3 gitu kan. Tapi paling enggak dia di kisaran 3, 4 dan 5. Harusnya kan seperti itu. Nah, tapi ada beberapa data yang diisi oleh responden itu ada 3 pertanyaan itu. Jawaban pertama 5, kemudian jawaban kedua 1, jawaban ketiganya 4. Jadi apakah bisa diterima akal nggak ketika seperti itu? Karena apa? Karena 3 item pertanyaan ini mengarahkan pertanyaan dengan jawaban yang relatif sama. Maksudnya ketika Anda puas di awal, berarti kemungkinan besar Anda juga akan puas di pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalaupun tidak puas, itu pun tidak langsung kontras langsung menjawab sangat tidak puas, mungkin hanya netral atau puas aja. Nah, berarti bisa jadi kemungkinannya responden itu menjawabnya ngawur, kedua respondennya tidak paham dengan pertanyaan yang ditanyakan. Sehingga ada satu jawaban yang itu sangat melenceng dari rata-rata jawaban dia. Contoh ketika itu berarti untuk itu kita perlu melihat datanya satu persatu. Apakah ada data yang yang melenceng jauh dari dari rata-ratanya, rata-rata jawabannya. Contoh, karena tadi itu yang nilainya yang rendah, Chromebox alfanya adalah rutin, kita lihat rutin. Di sini kita lihat nomor 7 yang saya maksud dengan tidak jauh dengan rata-ratanya semacam ini. Ini rutin 1 dia menjawab 3, 5, 4, 2. Nah, ini masih relevan. Tapi ketika jawaban coba kita lihat. Nah, ini ada 5, kemudian ada 1, ada ekstrim puas dan ekstrim tidak puas. Nah, ini perlu dicek lagi apakah memang responden itu maksudnya memang benar-benar menjawab 1. Sedangkan di sini juga ada 5 lagi. Nah, data-data ini bisa kita katakan sebagai data outlier karena bisa jadi dalam pengisiannya responden itu tidak mengisi dengan benar. Nah, ini bisa kita delete dari data data yang akan dianalisis, dan ketika kita delete kemungkinan besar nilai Chromebox alfanya juga akan meningkat. Tapi saya sarankan teman-teman ketika memang karena ini kebetulan datanya cuma 70. Tapi kalau data sampelnya itu ada lebih dari 200, kita harus mencari satu-satu. Mungkin kita menjadi subjektif dan itu akurasinya menjadi berkurang. Saya sarankan ketika memang menjumpai reliability-nya itu kurang dari 0,7, maka teman-teman bisa bisa melihat dari kolom Chromebox alpha if item deleted ini saja, sehingga kita bisa tahu meningkatkan nilai Chromebox alphanya, sehingga kita delete itemnya aja, jangan delete data observasinya. Itu saja. Kemudian yang kedua, kita menguji validitas. Nah, apa beda antara validitas dengan reliabilitas? Jika reliabilitas itu kita menguji kehandalan dari instrumen yang kita gunakan. Handal di sini handal antar waktu. Jadi pertanyaan yang sama ditanyakan ke responden dengan waktu yang berbeda, jawabannya relatif mirip, ataupun pertanyaan sama ditanyakan ke dua responden yang berbeda di satu waktu, yaitu jawabannya juga hampir mirip, rata-rata jawabannya. Itu kita bisa bilang instrumen kita handal. Kemudian bagaimana dengan validitas? Validitas itu mengukur apakah memang item pertanyaan yang kita gunakan untuk mengukur variabel yang konstruk atau variabel itu memang benar-benar valid. Valid di sini berarti ada keseragaman jawaban antar item terhadap total skor di dalam di variabel tersebut. Maka dari itu tadi saya bilang bahwa teman-teman harus buat dulu total skor untuk variabel tersebut, yaitu jumlah dari
jawaban-jawaban di item pertanyaan itu. Nah, ketika ada keseragaman, itu berarti maka kita bisa katakan bahwa itu validitas. Keseragaman ini di dalam analisis kita ukur dengan korelasi. Nah, contohnya lebih real lagi kayak gimana sih? Kayak gini. Kita bayangkan kita sedang naik mobil, kemudian dengan kecepatan tinggi, dan jalannya itu berkelok-kelok. Teman-teman bayangkan, ada 4 orang yang naik mobil tersebut. Ketika jalannya berkelok-kelok kecepatan tinggi, ketika belok kanan, maka badan penumpang di mobil tersebut kira-kira lari ke arah mana? Ke arah kiri kan? Kiri semua. Terus kemudian ketika kita belok kiri, dia lari ke arah kanan semua. Kan akan sangat aneh ketika semuanya ada 4 penumpang, 3 itu kiri semua, ternyata ada 1 ke kanan. Padahal beloknya ke kanan. Kan berarti yang 1 itu tidak natural gitu kan. Mungkin kita bisa katakan dalam kasus ini jawabannya mungkin tidak natural. Nah, itulah pengukuran tentang validitas. Jadi, item-item pertanyaan itu diciptakan untuk mempunyai nilai jawaban yang seragam. Ketika memang kebanyakan orang tidak puas dengan pelayanan, maka kebanyakan jawabannya pun juga akan tidak puas. Tapi ketika kebanyakan orang akan puas puas dengan layanannya, maka kecenderungannya itu ketika itemnya itu di total, itu juga akan memiliki korelasi yang positif, memiliki keseragaman. Nah, caranya oleh karena itu kita perlu melihat korelasi antar item terhadap total skor dari variabel dari seluruh item itu. Jadi asumsinya adalah ketika orang memang sudah tidak puas dengan pelayanannya, maka seluruh item itu pun juga akan dijawab dengan angka yang kecil. Maka itu kan berkorelasi kan antara item satu dengan item yang lain. Contoh ketika gini, ini gambaran aja ya. Ketika dia sudah menjawab dua di sini, kan berarti dia menyatakan tidak puas. Jika 2 memang tidak puas, maka yang lainnya pun juga relatif berada di level di sekitar 2. Nah, ketika dia menjawab 4, maka bisa jadi di jawaban-jawaban berikutnya tidak jauh dari 4, di kisaran 3, 2 gitu. Jadi masih ada korelasinya. Ketika jawabannya terlalu kontras, jawabannya 5, 1, 4, kemudian 2, nah itu perlu kita pertanyakan validitasnya. Apakah dia benar-benar mengisi, ataukah apakah item-item pertanyaan tersebut benar-benar mengukur kepuasan atau mengukur variabel yang ingin diukur. Nah, untuk bisa melihat validitas instrumen, sebenarnya kita bisa melihat dari hasil pengukuran reliabilitas ini tadi, hasil outputnya. Kita lihatnya di mana? Kita bisa lihat di item total statistik, kemudian ada corrected item, total correlation ini. Tapi ketika kita menggunakan tabel ini, kita perlu melihat nilai R table-nya. Nilai R table itu diperoleh dengan ada tabel nilai R, kemudian DF-nya, degree of freedom-nya itu adalah sampel minus 2 atau total sampel minus 2 atau N minus 2. Katakanlah di sini total sampelnya adalah 70, berarti 71. Berarti 71 minus 2. Jadi nilai N-nya adalah 68. DF-nya adalah 68. Nah, berapa level signifikan yang kita ingin gunakan? Seumpamanya level signifikan yang kita ingin gunakan adalah 0,05. Maka kita lihat dari tabel dengan nilai alfa 0,05 dan DF-nya 68, berapa nilai korelasi R table-nya. Ketika di R table itu katakanlah nilainya 0,168, katakanlah begitu. Nah, ini nilainya ini, ketika nilai yang ada di sini itu lebih besar dari R table yang sudah kita cari tadi, itu maka kita bisa katakan bahwa item-item ini valid gitu. Nah, dan kebetulan tadi jika memang nilai R table-nya 0,168, nah ini nilainya ini
lebih besar dibandingkan 0,168 untuk semua item, maka semua item ini bisa dikatakan ini adalah valid. Nah, itu jika kita ingin melihat dari item total statistik itu. Tapi ada cara ketika kita tidak perlu melihat Airtable, kita bisa menggunakan dengan klik Analyze. Kita menggunakan analisis bivariate. Nah, kita klik Analyze, kemudian Correlate, kemudian kita pilih bivariate. Nah, kita lihat, seumpamanya kita ingin melihat variabel otonom. Nah, kali ini kita masukkan variabel dari item-item pertanyaan sama variabel yang merupakan total skor dari seluruh item ini. Kita masukkan, kemudian kita pilih person. Oke, sudah. Kita klik OK. Nah, ini adalah tabel korelasinya. Di tabel korelasinya ini, kita perlu melihat korelasi antar item dengan total skornya. Jadi jadi di sini berarti kita lihatnya di kolom ini ya. Berarti item otonom 1 itu memiliki korelasi 0,837 otonom dengan total skor dengan tingkat signifikasi 0,000. Berarti itu jauh di bawah 0,05. Lihat ini, bintang 2, ketika ada bintang 2 di atas angka, itu menyatakan bahwa correlation is significant at the 0,01 level. Jadi pada signifikannya itu pada level 0,01, nggak lagi 0,05. Jadi lebih signifikan lah dibandingkan ketika kita menyatakan level signifikan kita untuk 0,05, jadi ya ini sangat signifikan gitu. Ketika ada bintang 2. Autonom 2 juga sama, bintangnya 2, level signifikannya 0,01. Autonom 3 juga sama, bintangnya juga 2 lagi. Autonom 4 sama. Nah, berarti kita bisa katakan bahwa keempat item ini itu valid. Karena korelasinya dengan total skornya itu semuanya signifikan pada level 0,01 bahkan gitu. Oke, baik, itu saja penjelasan terkait dengan uji reliabilitas dan validitas instrumen yang akan kita gunakan dalam penelitian. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan dalam forum. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.